Halo teman-teman investor semuanya, di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. Jadi ini udah keluar ya laporan keuangan tahun 2020. Kita bakal coba bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum kita bahas masuk ke dalam laporan keuangan, kita pengen tahu terlebih dahulu nih, kira-kira perusahaan ini ngapain sih ya kan, Multifiling Mitra Indonesia Tbk. Nah ini waktu itu public expose-nya diadakan di Hotel Ayola Lipo Cikarang ya. Di sini kita bisa lihat profil perseroan secara sekilas. Ini perusahaan ini dimiliki oleh PT Multipolar Tbk. Ya jadi ini masih grup dari Lipo ya. Masih grup dari Lipo, jadi Multipolar punya PT Surya Cipta Investama, lalu Cahaya Investama dan Masyarakat. Jadi dimiliki oleh beberapa institusi ini. Jadi tonggak sejarahnya, kalau kita lihat dari track recordnya, ini perusahaan udah beroperasi dari tahun 1993. Jadi udah cukup tua ya perusahaan ini, dan mereka terus melakukan ekspansi seperti membangun gudang baru. Dari tahun 2007 ini di Bandung, lalu di Lipo Cikarang, lalu juga di tahun 2011 mulai bikin gudang juga di Semarang, Palembang, Makassar ya, lalu ada Medan. Di tahun 2012 udah mulai bangun di Bali, Pekanbaru, Balikpapan. Jadi kalau kita lihat dari bisnisnya si MFMI ini perusahaannya terus berkembang ya, terus melakukan ekspansi. Jadi kalau misalnya kita lihat jaringan pelayanan dan peta operasionalnya, di sini ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan juga kebanyakan ada di Jawa. Ya, di Sulawesi sama di Kalimantan baru masing-masing satu titik ya. Jadi potensi buat pertumbuhan si perusahaan ini sebenarnya cukup besar sih. Kalau misalnya nanti memang diperlukan ya jasanya. Nah, jasanya ini ada solusi untuk soft copy, lalu ada solusi untuk hard copy. Jadi di sini ada jasa alih media, ada jasa manajemen data komputer, ada arsip ya, surat berharga, fasilitas dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti ini prosesnya ya. Jadi customer ada pick up dokumen, lalu masuk ke MFMI ya. Di sini dokumen preparation, scanning, settle di store, lalu di-upload balik ke customer. Atau di yang bawah nih, digital document flow. Jadi ada QC-nya, indexing, lalu di-burning, lalu dimasukkan ke dalam DVD, balikin ke customer. Jadi upload. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat kinerja perusahaan ini di tahun 2020 ya, kita bakal coba langsung aja ke income statement. Di sini pendapatannya naik tipis dari 140 miliar menjadi 141 miliar. Nah, yang menarik adalah beban operasional, umum dan administrasinya ini gede banget. Kalau misalnya di total ini bisa sekitar 100 miliar ya di tahun 2019 dan hampir 100 miliar di tahun 2020. Ada penghematan sedikit ya dari sisi bebannya. Di sini kita bisa lihat juga dari labanya ini turun signifikan dari 139 miliar menjadi 36 miliar karena di sini ada pendapatan lain-lain ya. Cuman di sini nggak ditampilin pendapatan lain-lainnya ini apa. Jadi kita perlu menghapus nih sebenarnya laba yang di sebelah kanan ini. Jadi labanya FMI di tahun 2019 sebenarnya bukan 139 miliar. Kita harus asumsikan labanya ini turun menjadi menjadi 38 miliar lah. Nah, kalau misalnya kita turunin jadi 38 miliar, jadi laba usahanya sebenarnya turun. Ya, 38 menjadi 36. Nah, labanya kalau misalnya kita perhatikan di tahun 2020 itu 18,1 miliar. Ya, jadi memang turun. Kalau misalnya kita kurangin 101 yang di sebelah kanan ini berarti sekitar 32 miliar. Jadi labanya turun hampir 50%. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi arus kas operasinya sebenarnya nggak ada impact sama sekali. Turun sekitar 11 miliar, tapi oke banget ya masih ya. Nah, mereka masih melakukan ekspansi, melakukan pembelian aset tetap, dan sisanya ditempatkan di aset keuangan lancar lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat mereka masih melakukan pembagian dividen yang cukup besar, sekitar 240 miliar ya. Padahal labanya mereka itu di tahun 2019
yaitu cuma sekitar 134 miliar. Nah, kenapa mereka membagikan dividen sebegitu besar ya, 240 miliar? Itu karena mereka melakukan penjualan aset tetap sekitar 249 miliar di tahun 2019. Jadi hasil penjualan aset tetap ini akhirnya mereka bagikan sebagai dividen. Ya, ini nggak tahu nih kira-kira memang asetnya ini udah jelek atau gimana gitu kan, terus dijual terus dibagikan sebagai dividen. Nah, lalu kalau kita mau lihat dari sisi kinerjanya dari tahun ke tahun, ini sebenarnya masih bertumbuh ya, cuman udah mulai melambat di tahun 2020. Karena mungkin memang ada pandemi juga, cuman kalau misalnya kita lihat secara rata-rata laba perusahaan ini ya di kisaran 20 sampai 25 miliar ya. Anggaplah 20 miliar gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari key statistiknya, di sini market cap dari perusahaan ini 485 miliar. Kalau misalnya pakai laba 20 miliar, artinya price to earning rasionya di kisaran 25 kali. Nah, ini udah cukup mahal ya sebenarnya 25 kali. Jadi kalau dari PBV-nya kita bakal coba lihat di sini juga PBV-nya 4,25 kali. Ini udah terbilang premium ya. Nah, jadi kita bakal coba lihat aja dari PBV standard deviation-nya. Untuk yang 5 tahun dia udah di level paling atas. Jadi kalau menurut saya pribadi lebih baik nunggu turun dulu ya, paling nggak sampai ke rata-rata di kisaran 2,32 kali atau di kisaran mungkin di harga 300-an baru mulai kita coba lihat lagi untuk saham MFMI ini. Oke, jadi demikian dari saya tentang MFMI. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.